Oke, aku di sini buat kalian di sini seseorang itu siapapun dia, ya. Dia masih sedang PDKT dengan kamu atau memang dia adalah pasangan kamu atau masih status pacar loh ya. Maksud saya masih status pacar seperti itu. Apakah pernah terbesit di pikiran dia untuk hubungan serius kepernikahan bersama kamu? Ya. Kumohon sambil dibayangin wajah seseorang tersebut, ya. Di sini aku akan tarik kartunya. Oke. Aku rasa udah cukup di sini. Jadi aku akan ambil kartu-kartunya, ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, ya. Dari berbagai perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, ya, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok, ya. Berarti memang bukan energi kalian gitu. Karena kalaupun kamu resonate ya di versi YouTube ya, pasti kecil sekali keresonatannya atau kecocokannya, ya. Bahkan bisa jadi tidak resonate sama sekali atau tidak cocok sama sekali. Jadi makanya kalau nggak cocok, jangan dipaksa ya. Sambil dipilih sesuai intuisi kalian. Kalau nggak cocok sambil dipaksa ya. Kalau nggak cocok jangan dipaksa. Lebih baik kamu sama aku konsultasi pribadi aja karena di sini ada harga murah banget ya. Dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Untuk pendaftaran langsung chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339. Kurasa udah milihnya. Kalau masih bingung silahkan di pause atau kalau enggak kamu ulang dari awal. Karena aku enggak mau berlama-lama dengan durasi ya. Tentunya aku punya alasan kenapa tidak mau kasih benda di atasnya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Seven of Pentacles, Six of Cups, The Chariot. Teman-teman, konten ini berlaku selamanya, jadi bukan konten harian, namun sekali tonton, ya. Sekali lagi, berlaku selamanya, tapi sekali tonton, oke? Dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik energinya. Selama kamu nonton versi YouTube, ya, maka energi bisa terbolak-balik, ya. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka itu benar-benar energi kamu dan tidak akan pernah terbalik gitu loh, ya. Ini masih belum yakin betul dengan perasaan dia kepada kamu, ya. Untuk saat ini, kalau kamu tanya kira-kira ini buat yang lagi PDKT ya, maksudnya di sini, kira-kira dia udah mulai merasa nyaman nggak Kak sama aku? Belum sejauh itu. Ya jangankan berbicara ada perasaan benih-benih cinta sama kamu ya. Perasaan nyaman pun belum sejauh itu di sini. Jadi dia saat ini ya sekedar kamu teman baik dia aja gitu loh. Ya, kamu sekedar teman baik aja gitu. Jadi nggak ada pikiran yang lebih. Sekali lagi, apakah terbesit? Pernahkah terbesit di pikirannya ya? Untuk hubungan dengan kamu bahkan serius menikahi kamu ya. Ternyata belum. Ini aku dapat kartu Seven of Pentacles di sini. Belum sejauh itu. Jadi dia menganggap kita teman aja gitu loh. Ya. Kita teman aja di sini. Oke.
Bahkan sebagian besar di sini saya melihatnya bukan suatu hubungan ya. Kalaupun ini kalian di sini ada hubungan ya, ini kecil energinya. Kenapa aku berkata kayak gitu? Karena ini general reading ya. Ini general reading. Jadi ada yang berhubungan, ada yang memang pacaran seperti itu. Tapi ada juga yang hanya teman biasa. Tapi di sini sih aku melihatnya lebih besar pada teman biasa. Kalaupun ada, kecil. Jadi wajar, namanya juga di sini energi general ya. Jadi seperti itu. Makanya aku berkata kalau posisinya di sini masih PDKT sama kamu, ini sama sekali nggak ada niatan di pikiran dia itu ingin hubungan sama kamu, nggak ada. Belum sejauh itu di sini, ya. Dia aja di sini mau berteman dengan kamu aja, dia masih tanda tanya ya, kira-kira ini orangnya enakan nggak ya, baperan nggak ya nih orangnya, gimana ya sifat ini sih teman lama kamu ya, itu teman lama kamu. Aku melihatnya walaupun ini sekedar PDKT sama kamu, tapi teman lama. Tapi dia walaupun dirasa kamu teman lama dia, tapi dia merasa suatu hubungan itu kan harus tahu segalanya. Apalagi ini belum pada sejauh itu. Tentang berteman aja di sini dia merasa belum tahu betul lah tentang kamu gitu, bagaimana sifat kamu yang sebenarnya, karakter kamu yang sebenarnya, dia enakan gak sih dijadiin temen gitu loh. Jadi sekali lagi, apakah terbesit di pikirannya untuk hubungan sama kamu? Tidak ada, belum sejauh itu ya. Jadi sekedar teman aja bersama kamu, dia nganggapnya teman aja, nggak lebih dari itu ya. Dan ini ada katuda chariot ya, apalagi seringkali gitu ya, kalau dia gitu ya berbicara sama kamu seringkali berbeda pemikiran kata dia. Makanya di sini dia ini kayak apa sih orangnya sifatnya gitu loh, seringkali berbeda. Cuman di sini nggak terlalu yang nyolot gitu, misalnya contoh ya beda pemikiran, nggak terlalu yang terus bikin debat gitu, nggak kayak gitu. Cuman di pikirannya aja di sini kurang cocok gitu loh dengan karakter kamu, pemikiran kamu kayak begitu ya, dengan kepribadian kamu ini merasakan kurang cocok. Tapi ya udah deh, jalani aja, aku anggap dia tuh teman baik aku lah kayak gitu. Nah itu ya. Terus kalau kamu posisinya nih pacaran, kalaupun ini pacaran sekali lagi kecil energinya ya, yang pacaran sedikit di sini. Tapi pasti ada yang pacaran. Kenapa? Karena general reading di sini. Ya, kalau yang pacaran di sini dia belum yakin betul dengan perasaannya kepada kamu. Sekali lagi, dia belum yakin betul dengan perasaan dia sendiri kepada kamu. Ya, dan dia merasakan seringkali banyak perbedaan selama menjalani hubungan bersama kamu hingga detik ini, karena ini berlaku selamanya ya, dan hanya 1 kali tonton saja, nggak boleh lebih ya. Sekali lagi di sini dia di pikiran dia tuh ya udah deh, jalani aja dulu gitu loh. Ini belum terbesit di pikiran dia, ini hubungan yang jangka panjang belum sejauh itu teman-teman ya. Jadi apakah pernah terbesit di pikiran pacar kamu di sini untuk hubungan serius jangka panjang seperti pernikahan dan berumah tangga? Belum sejauh itu. Dia sendiri masih belum merasa nyaman betul ya menjadikan kamu sebagai pasangan. Dia merasakan masih belum yakin betul mau menjadikan kamu sebagai pasangan. Dia belum merasa kamu sudah pas, cocok gitu ya untuk dijadikan pasangan jangka panjang dia. Belum sejauh itu di sini. Bahkan hingga saat ini yang dia rasakan banyak perbedaan yang aku bilang tadi. Dan hingga saat ini perasaan dia kepada kamu itu masih belum ada perasaan yang benar-benar cinta bulat gitu, cocok pas, belum sejauh itu di sini ya. Makanya nggak pernah terbesit untuk pernikahan bersama kamu, belum sejauh itu. Belum pernah terbesit ke pernikahan bersama kamu, belum. Oke. Bagaimanapun in general reading ya, bisa saja ini bukan energi kamu. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Dan bahkan kalaupun resonate ya, pasti kecil ke resonatannya. Itulah perbedaan kamu nonton YouTube. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, itu memang energi kamu yang ketarik gitu, dan energi nggak akan terbolak-balik. Kalau di sini selama kamu nonton YouTube, energi bisa saja terbolak-balik gitu loh. Walaupun aku tarik hati pikiran dia, apakah pernah terbesit
ingin menikahi kamu, hubungan serius sama kamu, bisa jadi ini energi kamu yang ketarik gitu loh. Ya, gitu sih di sini. Oke, teman-teman, bagaimanapun ya, kan general reading di sini, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini ada harga murah banget. Dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Untuk pendaftaran langsung chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339. Oke, kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, energi yang paling kuat dari Cancer. Lanjut buat kalian yang pilih nomor 2, pernahkah terbesit di pikiran seseorang yang sedang bersama kamu, pacar kamu, atau ini hanya gebetan kamu, atau sedang PDKT dengan kamu, atau sekedar berteman sama kamu. Nah, seseorang tersebut di sini pernah nggak terbesit untuk hubungan bersama kamu, terutama yang masih menjadi gebetan ya, masih menjadi masih PDKT-an gitu, atau masih temenan sama kamu. Pernah nggak terbesit di pikiran dia untuk hubungan sama kamu, bahkan ingin hubungan serius seperti pernikahan dan berumah tangga gitu. Dan buat yang pacaran di sini, pernah nggak terbesit di kepala pacar kamu tersebut ya, untuk serius sama kamu dengan hubungan yang jauh lebih hubungan yang next level, atau ke pernikahan atau berumah tangga gitu ya. Oke, ini ada kartu Six of Wands, Seven of Swords, Five of Swords. Oh my god, ini sih yang pasti ini, kalau kamu tanya kira-kira ada cinta segitiga, kira-kira ada cinta segitiga nggak kak di hubungan aku sama dia? Ada ya, ada di sini. Karena di sini vice versa ya. Bisa jadi kamu yang menghadirkan orang ketiga, atau si dia yang menghadirkan orang ketiga gitu ya. Memang di sini ada cinta segitiga di hubungan ini. Jadi kalau saya melihat dari tebaran di sini, kalau si dianya pasti sudah punya perempuan lain atau laki-laki lain ya, si dianya, pasangan kamu tersebut. Oke. Jadi di sini kayak mengelak gitu ya, karena ini ada kartu Seven of Swords ya. Dia mengelak di sini, mengelak bahwa di sini ada cinta yang lain. Dia kayak, sekali lagi, dia nih mengelak ya, bahwa ada cinta yang lain selain kamu, di belakang kamu. Dia mengelak nih di sini. Sesungguhnya di sini ada seseorang yang menjadi saingan kamu di sini ya. Dia punya pasangan lagi di sini ya. Tapi pasangan kamu di sini melihat dari segi finansial ya di sini. Ini ada kartu Six of Wands nih ya. Dari segi finansial, kurasa seseorang tersebut lebih dari kamu secara karir atau secara penghasilan, seperti itu. Lebih dari kamu, dan saya melihatnya bukan karena cinta sih di sini. Kalau kamu nggak percaya, coba deh aku klarifikasi di kartu Seven of Swords ini ya. Seven of Swords, aku klarifikasi kartu Seven of Swords. Ini posisi yang pacaran, maksudnya di sini ada cinta segitiga ya. Oh iya benar. Oh, sedang menjalani nih sampai sekarang. Benar ya, ada kartu King of Pentacles, The Tower. Cuman hubungan bersama orang ketiga di sini saat ini kurang baik-baik saja ya, sedang tidak baik hubungannya. Bisa dikata ini lagi marahan, lagi diem-dieman sama si orang ketiga ya. Tapi nggak ada kata putus di sini ya. Ibaratnya satu sama lain masih berharap hubungan ini bisa diperbaiki, permasalahan ini masih ada solusi, dan hubungan ini kembali stabil gitu loh ya. Yang pasti di sini memang ada cinta yang lain. Coba deh aku tarik ya perasaan pasangan kamu kepada orang ketiga ini. Bagaimana perasaan hatinya, perasaan yang sebenarnya ya. Karena kalau melihat dari harta di sini, melihat dari segi finansial di sini udah pasti gitu loh. Ya, aku akan klarifikasi perasaan hati pasangan kamu kepada orang ketiga. Jadi apakah memang benar-benar mencintai orang ketiga tersebut, atau hanya
melihat dari hanya melihat dari segi finansial saja ya teman-teman. Di sini aku kan klarifikasi hal tersebut. Karena kalau logika aku di sini sih dia ada tebaran di sini aja sih, saya melihatnya bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan finansial ya. Kan ya, ini ada gambar orang bertarung di sini, lihat. Ada gambar orang bertarung yang aku bilang tadi ya, sedang tidak baik-baik saja hubungan mereka. Tapi ini bukan berarti bertarung ini lagi tengkar enggak, maksudnya lagi diem-dieman gitu loh ya, lagi diem-dieman. Jadi ada perselisihan seperti itu, ada kesalahpahaman, marah ya, kemudian didiamkan di sini karena ini aku dapat Eight of Pentacle. Jadi marah ini tidak sekarang ya, udah terjadi kemarin dan sampai sekarang masih diem-dieman posisinya kayak gitu ya, masih marahan posisinya. Ini lihat ada gambar orang bertarung kan, seperti yang aku bilang tadi. Oh, ada kartu Ace of Wands di sini. My God. Jadi di sini lebih pada nafsu teman-teman. Jadi biasanya sih kalau muncul kartu seperti ini ya, kalau ini posisinya tidak LDR ya, ini sering nih melakukan hubungan melakukan hubungan suami istri ya, seperti hubungan di luar pernikahan seperti itu. Kartu ini Ace of Wands ini ya. Jadi lebih pada nafsu di sini ya. Hanya ingin menguasai, hanya ingin bantuan keuangan, hanya melihat dari kesuksesan dari orang ketiga tersebut ya, pasangan kamu, dan hanya nafsu kepada orang ketiga tersebut gitu di sini ya. Kalau kepada kamu, kalau menurut, tunggu ya, apakah tapi kurasa kepada kamu di sini juga tidak pernah terbesit sih hingga hubungan jangka panjang di sini. Kurasa seperti itu karena ini orang masih belum sejauh itu. Jadi di pikiran dia masih ingin mengejar kesuksesan ya, dan masih hubungan biasa-biasa aja dulu gitu loh ya. Jadi di sini tidak hanya kepada kamu ya, kepada orang ketiga pun tidak ada pikiran sejauh itu ya. Jadi apakah pernah terbesit di pikiran pasangan kamu, pacar kamu ya, untuk hubungan naik level bersama kamu? Ternyata belum sejauh itu di sini ya. Bahkan dia menghadirkan orang ketiga. Nah, di sini baik kepada kamu maupun kepada orang ketiga, di pikiran, di hati pacar kamu itu belum sejauh itu ya, sejauh hubungan yang jangka panjang, pernikahan, rumah tangga. Kalaupun dia pernah berkata ingin menikahi kamu, kurasa hanya lidah dia saja ya. Padahal di pikirannya tuh masih ingin mengejar kesuksesan teman-teman ya. Ya. Kalau kamu tanya kira-kira perasaan dia kepada saya gimana, Kak? Perasaan dia kepada kamu belum dalam di sini. Tapi dia ya udah deh, jalani aja dulu gitu loh. Jalani aja dulu, dan dia belum siap untuk hubungan jangka panjang, tidak hanya kepada kamu. Ini mau lagi pacaran dengan siapapun, ini belum siap ke jenjang lebih serius gitu loh ya. Kalau coba deh aku akan klarifikasi ya perasaan hati pasangan kamu tersebut. Ini yang buat yang berpasangan ya. Jadi perasaan hati yang sebenarnya ya kepada kamu tuh bagaimana di sini, hingga saat ini bagaimana gitu ya. Oke. Kan betul kan ya, dia masih ingin mengejar kesuksesan ya. Ini ada kartu Page of Swords di bottom of the deck. Masih belum terpikirkan sejauh itu di sini. Tapi kata dia ya udah deh, jalani aja dulu. Dan dia masih ingin bebas, lihat nih, masih ingin bebas di sini. Masih belum mau hubungan yang terikat gitu di sini teman-teman. Belum mau menikah ya. Tidak hanya lagi tidak hanya saat komit sama kamu, seandainya dia ini pacaran dengan seseorang ya, bukan kamu gitu. Memang di sini belum ada niatan untuk hubungan jangka panjang. Dia pengen mengejar karir dulu, ingin memperbaiki finansial dulu di sini, ingin nabung dulu gitu loh ya. Pantasan ini ada kartu King of Pentacles juga di sini, oke? Begitulah ya. Jadi belum, apakah pernah terbesit di kepalanya untuk hubungan jangka panjang bersama kamu? Belum sejauh itu ya. Terus kalau posisinya di sini seseorang itu hanya teman kamu ya. Sekali lagi, kalau seseorang itu posisinya hanya teman kamu ya, di sini hanya dekat aja, sekedar dekat aja dengan kamu, pernah nggak terbesit ingin hubungan bersama kamu? Tidak ya, belum sejauh itu di sini ya. Tapi dia lebih pada berteman dulu, pengen melihat
apa ya, sisi positif dari kesuksesan kamu. Oke, sekali lagi dia ingin ambil pelajaran sisi positif dari kesuksesan kamu, karena di sini kamu dirasa orang yang cukup berhasil kata dia, ya. Kamu cukup berhasil, maksudnya kamu cukup menjadi orang yang tidak membuang waktu dengan sia-sia. Jadi masih punya uang, masih menghasilkan uang gitu. Jadi dia pengen belajar dari kamu juga. Udah, itu aja di sini. Belum sejauh itu. Belum pada hubungan ya, buat kamu yang PDKT-an di sini. Tidak terpikirkan sejauh itu di pikirannya di sini ya. Apalagi ingin menikahi, kamu belum sejauh itu di sini. Jadi dia sekedar ingin berteman saja dengan kamu. Dan ingat ya, kamu juga jangan terlalu baper di sini. Selain kamu ada lagi yang dia deketin di sini, dan seseorang tersebut kebetulan posisinya tuh lebih sukses dari kamu. Nah, dia pengen ambil ingin petik pelajaran gitu loh ya. Dia kok bisa sukses sih? Nah, gitu loh. Aku juga pengen sukses nih gitu. Kenapa aku belum sukses? Nah, aku harus mencontohi orang-orang yang sudah berhasil sukses. Nah, setidaknya aku menjadi teman dia. Nah, dari berteman, dari berkawan, aku tahu keseharian dia, tahu pemikiran dia bagaimana, tahu cara dia mengambil sebuah keputusan, bla bla bla. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi aku, gitu loh. Untuk ketularan sukses, sesukses dia, gitu loh. Udah, itu aja ya. Belum sejauh itu, belum pada pernikahan. Jangan pernikahan, hubungan pacaran aja belum sejauh itu. Dipikir dia nggak ada kesana gitu loh, nggak ada ya. Oke. Teman-teman, bagaimanapun ini general reading, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini energi kolektif ya. Bahkan di sini bisa saja bukan energi kamu ya. Kalaupun ini resonate, pasti kecil ke resonatannya. Bahkan di sini bisa saja bukan energi kamu teman-teman ya. Jadi kamu mending sama aku konsultasi pribadi aja. Karena di sini ada harga murah banget, dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Untuk pendaftaran langsung chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339 ya. Oke. Di sini ini ada kartu short di sini ya. Kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 3. Pernahkah terbesit di pikiran seseorang di sini? Seseorang di sini bisa pacar kamu, atau hanya sekedar gebetan, atau seseorang yang lagi PDKT sama kamu, atau sekedar teman dekat aja. Nah, pernah nggak sih di pikiran dia di sini untuk hubungan yang serius sama kamu? Kalau yang pacaran, pernah nggak terbesit di pikiran dia untuk menikahi kamu, berumah tangga dengan kamu? Kalau posisinya di sini hanya teman biasa, pernah nggak di pikiran dia itu hubungan sama kamu? Pernah nggak? Nah, oke, aku akan perjelas di sini. Ini ada kartu Ten of Swords, Two of Wands, Six of Swords. Mohon maaf teman-teman, saya jeda ini sekitar 1 jam. Kenapa? Karena ada suara masjid, suara adzan, sholat asar. Karena di dalam YouTube tidak boleh ada suara masjid ya, karena termasuk copyright atau melanggar peraturan YouTube ya. Jadi aku lupa 1 jam loh, bayangin, aku lupa sampai di mana tadi penyampaiannya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, ini ada kartu Ten of Swords, Two of Wands, Three of Swords. Jadi pernah nggak ya, ini maupun yang hanya sekedar PDKT ya, ataupun memang pacar kamu di sini, atau teman biasa ya, pernah nggak terbesit di pikiran dia untuk hubungan serius sama kamu? Teman-teman, di tebaran di sini ini yang lebih menonjol justru cerita orang di masa lalu. Jadi bukan kamu. Sekalipun di sini posisi kamu sama dia ini pacar ya, kalian pacaran di sini. Nah, sekalipun posisi pacaran, nah di sini tuh yang lebih menonjol justru cerita orang di masa lalu. Jadi bukan kamu sebagai pacarnya, ya. Sekali lagi, jadi bukan kamu sebagai pacarnya di sini. Cerita yang menonjol di sini justru mantannya, teman-teman. Ya. Kalau saya tarik kesimpulan di sini ya, kenapa dia di sini
kenapa kok di tebaran ini banyak sekali cerita tentang mantannya? Kenapa? Karena menurut saya di sini kamu itu bisa dikata hanya sebagai pelarian, ya, hanya sebagai pelarian, atau kalau enggak kamu di sini memang dia ini serius mencari pasangan hidup gitu ya, memang serius ingin menikah, cuman dia menjalani hubungan sama kamu belum pada cinta gitu loh. Tapi ya udah deh, jalani aja dulu, mungkin nanti seiring berjalannya waktu aku bisa benar-benar sayang sama kamu. Kita lihat aja nanti, kalau aku merasa semakin cocok sama kamu nantinya, kalau aku udah merasakan kenyamanan, cocok, mungkin aku akan menikahi kamu. Nah gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya bertanya sama aku, kira-kira ini orang tipe orang yang serius ke pernikahan nggak, Kak? Iya, tipe orang yang serius ke pernikahan di sini. Dan ini memang serius ingin mencari pasangan hidup. Jadi bukan sekedar pacar-pacaran nggak ada hasil gitu, dia nggak seperti itu di pikiran dia. Tapi dia mau pacaran di sini memang tujuannya mencari yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup gitu loh. Nah kebetulan sama kamu, kalau kamu tanya kira-kira perasaan dia sama saya bagaimana, Kak? Ini perasaan dia kepada kamu belum dalam. Cuman ini orang walaupun belum dalam perasaan dia kepada kamu, tapi di pikiran dia ya udah deh, jalani aja dulu. Mungkin suatu nanti aku akan merasakan benar-benar cinta sama kamu, benar-benar sayang sama kamu, benar-benar merasakan kecocokan, kenyamanan gitu ya. Nah mungkin kalau hal itu nanti aku rasakan, aku akan menikahi kamu, karena memang di sini aku mau mencari pasangan hidup. Aku bukan mencari sekedar bersenang-senang pacaran gitu, enggak. Aku ingin mencari pasangan hidup kok. Ya udah, jalani aja sama kamu gitu. Tapi kalau berbicara cinta, sesungguhnya aku belum bisa move on dari orang di masa lalu. Ya makanya aku bilang tadi, di tebaran di sini justru ini yang lebih kenceng ya, di tebaran ini nih orang di masa lalu atau mantannya, teman-teman. Bukan kamu yang sebagai pacarnya, justru mantannya di sini. Gitu loh. Ya. Tapi sih saya melihatnya di sini sudah ada obrolan ya, sudah ada ajakan kembali, sudah ada usaha dari pasangan kamu ya. Kalau posisi kamu nih pacaran sama dia, sudah ada usaha dari pacar kamu untuk memperbaiki hubungan ini, tapi mantannya tersebut udah nggak mau ya. Inilah ada kartu ten of short ya, ada kartu ten of short. Saya rasa di sini kenapa pasangan kamu dan orang di masa lalu ini putus ya. Saya melihatnya justru di sini yang tersakiti, posisi yang tersakiti adalah pasangan kamu. Sekali lagi di tebaran ini ya, posisi yang tersakiti adalah pasangan kamu. Jadi pasangan kamu di sini udah tersakiti, masih berusaha untuk ngobrol lagi sama mantannya untuk memperbaiki gitu ya. Sudah dia usahakan lagi, tapi ada penolakan dari si mantan di sini ya. Makanya di sini dia ada gambar, ada kartu Three of Swords ya, ada hati ketusuk 3 pedang, kemudian badannya ketusuk 10 pedang. Jadi sakit ini ya, batinnya sakit, hatinya sakit di sini teman-teman. Kenapa? Karena posisi tersakiti, di sini masih dia terus berjuang ya. Memaafkan mantannya, ingin buka lembaran baru bersama mantannya, tapi mantannya tetap menolak di sini ya. Jadi di sini kalau misalnya kamu tanya kira-kira perbandingan rasa cinta kalau saya tanya, Kak, perbandingan rasa cinta pasangan saya kepada saya dengan perbandingan dengan mantan pacarnya, lebih besar kepada siapa, Kak? Lebih besar kepada mantannya ya. Seandainya posisi mantan di sini mau ya diajak balikan sama pasangan kamu di sini, kurasa akan meninggalkan kamu dan lebih memilih mantannya di sini ya. Karena memang di sini udah terlanjur mencintai si mantan ya. Gitu. Jadi kalau kamu tanya kesimpulannya, pernah Kakak terbesit di pikiran pasangan saya untuk menikahi saya? Pernah, ya. Pernah terbesit di sini. Memang iya. Kenapa? Karena ini mau mencari pasangan hidup.
Makanya dia ya udah deh, walaupun cinta aku yang sebenarnya bukan buat kamu tapi buat mantan, tapi nggak apa-apa deh, kita jalani aja dulu. Mungkin cinta ini butuh proses ya, mungkin rasa sayang ini butuh proses, mungkin kenyamanan ini, kecocokan ini butuh proses. Ya udah, kita jalani aja dulu, kata dia ya. Kita jalani aja dulu. Saya juga siap nih menjalani hubungan pacaran dulu nih, gitu loh. Mungkin suatu nanti saya akan mencintai kamu. Yang pasti di sini saya mau mencari pasangan hidup. Jadi saya pacaran di sini bukan main-main ya, bukan hanya niat bersenang-senang hiburan, tidak. Tapi saya memang mencari pasangan hidup untuk saya nikahi. Saya ingin segera berumah tangga. Saya ingin segera punya istri. Saya ingin segera punya suami. Nah, gitu loh di sini. Jadi iya ya. Jadi di sini memang terbesit di pikiran pasangan kamu untuk sejauh itu, untuk hubungan sejauh itu, walaupun saat ini sekali lagi cinta yang sesungguhnya, cinta di hati yang terdalamnya untuk si mantan ya. Kamu kalau nggak percaya, ini ada kartu, ini ada kartu ten of shot di sini. Aku akan klarifikasi kartu ten of shot ya. Ten of shot. Nah. Oh, ada kartu Queen of Pentacles. Nah, kan di sini ya kan. Tuh kan, sebentar. Nah, ya, teman-teman, ini harapan dia ya. Ini ada kartu The Star, ini sebuah harapan. Ini ingin hubungan lagi, tapi mantannya menolak. Lihat, ada gambar orang bertarung di sini. Jadi ini yang seperti aku katakan tadi di awal, bahwa ini tuh sudah diobrol sama pasangan kamu ya, bahwa pasangan kamu ini ingin kembali dengan si mantan. Ini sudah diobrol dengan si mantan, tapi si mantan yang menolak. Lihat, ada gambar orang bertarung. Si mantan menolak di sini, nggak mau ya. Padahal ini masih terus berharap hingga sekarang nih lo ya. Nah, sebenarnya ini ada kartu Queen of Pentacle ya. Ini seseorang yang sebelum sama kamu ya, atau mantannya di sini. Jadi dia sesungguhnya di pikiran dia itu ingin memiliki mantannya seutuhnya. Tidak akan pernah meninggalkan mantannya tersebut demi perempuan lain, demi laki-laki lain. Nah, Queen of Pentacles di sini. Makanya aku bilang sama kamu, kalau kamu tanya perbandingan ya, lebih besar kepada siapa antara rasa cinta pasangan saya kepada saya atau versus mantannya, lebih besar kepada mantannya. Hingga detik ini ya, karena ini judul ini atau konten ini berlaku selamanya, tapi sekali tonton ya. Kamu mau nonton aku tahun kapanpun nggak masalah di sini, tapi sekali tonton. Pokoknya hingga detik ini ya, pasangan kamu itu masih mencintai mantannya, masih berharap hubungan bisa diperbaiki dengan si mantan, gitu loh. Ya, kenapa ini orang kok nggak cinta sama kamu, kok tetap jalan sama kamu ya? Karena dia ya. Ini saya rasa di sini pacaran kamu sama pasangan kamu belum lama di sini, karena ini ada kartu Page of Pentacles ya, belum lama. Nah, dan ini ada gambar perahu. Kamu coba deh bayangin kalau kamu naik perahu, emangnya kalau naik perahu itu semakin mundur teman-teman? Enggak kan, semakin maju. Nah, ini sama dengan hubungan asmara kamu dengan dia. Jadi walaupun kalian ini baru kenal di sini ya, dan cinta dia belum pada cinta yang dalam buat kamu, tapi dia ingin seperti perahu ini. Jadi dia ingin mengarungi laut hingga sampai tepi pada tujuannya. Nah, ini kan masih belum sampai tujuan. Artinya di sini mau pergerakan maju sama kamu, ya. Ya udah deh, jalani aja. Kalau aku nanti merasa nyaman sama kamu, cocok, ya udah aku akan lamar kamu, aku akan menikahi kamu. Nah, gitu loh. Jadi gambar perahu ini gambar pergerakan yang maju gitu loh, oke. Karena cinta yang sebenarnya, harapan yang sebenarnya ini buat si mantan ya, seseorang yang sedang bermasalah di sini, yang udah menjadi mantan. Tapi karena di sini memang tipe orang yang serius ya, dan memang di sini ingin mencari pasangan hidup. Jadi sama kamu di sini ya udah deh, coba jalani ya. Sebagaimana perahu ini yang pergerakannya maju, artinya hubungan kamu. Jadi artinya di pikiran pasangan kamu di sini ada pergerakan maju di hubungan ini. Mungkin ya nantinya aku merasakan kenyamanan bersama kamu, kecocokan bersama kamu, dan aku udah merasa cinta, benar-benar cinta buat kamu. Nanti aku akan melamar kamu, nanti aku akan menikahi kamu, gitu loh. Nah, ini ada kartu The High Priestess ya, rahasia. Sesungguhnya diam-diam ya, diam-diam dia ini kembali menghubungi mantan di sini ya.
kembali menghubungi mantan, mengajak kembali, mengajak rekonsiliasi dengan si mantan, tapi ada penolakan dari si mantan di sini, ya, ada penolakan dari si mantan. Nah, ini artinya ini 2 tongkat di sini, ya, 2 tongkat, 1 dipegang, 1 dilepas. Yang dilepas di sini mantannya, ya, mantan dilepas, dipegang itu kamu. Nah, jadi diam-diam sesungguhnya ini orang komunikasi dengan si mantan, ngajak balikan dengan si mantan, tapi si mantan tetap menolak di sini. Jadi udah posisi pasangan kamu tersakiti, ya, udah yang tersakiti masih apa namanya, masih membuka pintu hati buat si mantan, tapi walaupun seperti itu tetap aja ditolak. Sehingga lihat, ya, ini ada gambar orang bertarung di sini, ya, yang artinya di sini ada penolakan di sini, ya, udah tersakiti, penolakan di sini, ya. Nah, ini sehingga pasangan kamu batinnya sakit, hatinya sakit di sini, ya. Ada gambar hati ketusuk 3 pedang, badannya ketusuk 10 pedang, hatinya sakit, ya, batinnya sakit gitu loh, ya. Ini sakit di sini, ya. Nah, gitu loh teman-teman, ya. Jadi terbesit, ya, untuk saat ini memang di pikiran pasangan kamu terbesit untuk menikahi kamu. Tapi kata dia, ya udah jalani aja dulu, ya, jalani aja, tunggu waktu, ya. Bagaimana nanti pada akhirnya aku cocok nggak sama kamu? Aku merasakan semakin nyaman, semakin cocok sama kamu, dan memang sudah merasa kamu udah pantas, udah patut diperjuangkan untuk ke jenjang lebih serius seperti pernikahan, gitu loh, oke? Jadi di sini memang terbesit untuk menikahi kamu. Dan memang ini orang niat gitu, ya, niat mencari pasangan hidup, ya. Seandainya ini orang tidak pacaran sama kamu, ya, tidak lagi pacaran sama kamu, memang ini orang dengan siapapun dia pacaran, ini memang niat serius, memang ingin mencari pasangan hidup gitu loh di sini, oke? Itu posisi kamu sama dia bila pacaran. Tapi bila di sini posisi kamu sama dia hanya sekedar PDKT, hanya sekedar teman, ya, teman biasa. Ini orang memang serius mencari pasangan hidup. Sekali lagi, ini orang di dalam pikirannya, ya, ingin segera menikah. Di pikiran dia itu ingin segera menikah, ingin sekali segera bertemu dengan seseorang yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup atau dibawa ke pernikahan kayak gitu, ya. Cuman ini orang rasa cintanya yang dalam masih buat orang di masa lalu, ya, gitu loh. Jadi buat kamu belum terbesit, ya, buat yang sekedar apa namanya, yang sekedar teman biasa di sini, yang sekedar temenan atau dekat di sini, itu tidak terbesit untuk hubungan pernikahan bersama kamu. Pokoknya belum terbesit pada hubungan lah sama kamu. Walaupun hanya sekedar hubungan pacaran, ini belum terbesit sejauh itu di pikiran si dia. Ya, si pikiran dia ini masih stres, ya, masih sakit hati, ya, sedih, bingung, galau, ya, karena harus putus, karena harus berpisah dari orang di masa lalu, yang mana hingga detik ini masih berharap bisa diperbaiki dengan orang di masa lalu, bisa kembali stabil hubungannya dengan orang di masa lalu. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Karena di sini dia sangat mencintai, ya, pasangannya, sangat mencintai mantannya di sini. Padahal posisi yang tersakiti. Jadi hancurnya hubungan orang ini dengan si mantan karena si mantan yang menghadirkan orang ketiga dan terlalu menyakiti lah, intinya kayak gitu. Nah, ini posisi yang disakiti. Padahal ini posisi yang tersakiti, tapi masih aja membuka hati buat mantannya tersebut yang udah jelas-jelas menyakiti si dia gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi kecuali buat yang masih teman biasa atau teman dekat di sini, sama sekali belum ada di pikiran si dia ini untuk hubungan bersama kamu. Jangankan untuk hubungan serius ke pernikahan bersama kamu, hubungan pacaran aja nggak sejauh itu di sini. Cuman ini orang di pikirannya tuh memang pengen segera menikah, ya, tapi tidak kepikiran bersama kamu di sini, nggak ada kepikiran bersama kamu sejauh itu, nggak ada gitu loh, oke? Bagaimanapun ini general reading teman-teman, ya, ini energi kolektif, ya. Kalaupun ini resonate pasti kecil ke resonatannya, ya. Bahkan ini bisa saja bukan energi kamu sama sekali, ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok, ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena ini ada harga murah banget. Dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Untuk pendaftaran langsung chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339, ya. Ini buat kalian yang serius ingin konsultasi pribadi, oke?
kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini Gemini, Libra, Aquarius kuat banget energinya di sini. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye.